Ya. Ya, jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Halo, assalamualaikum Budak Kris yang kami muliakan. Pada kesempatan kali ini kita udah nggak jalan-jalan tanpa arah lagi ya. Kita sekarang mencoba untuk mengunjungi salah satu supplier kris di area Sumeneb ya. Lebih tepatnya di mana, Kak? Di mana? Ini di mana ini? Buluto ya? Ya di Buluto. Di Buluto ya. Tepatnya di Desa Palongan. Di Desa Palongan ya. Kita akan mengunjungi seorang seorang supplier ya, Kak? Ya. Tapi bisa dibilang kolektor juga nggak? Bisa. Iya, karena kan pasti ada ya? beberapa pusaka yang ia miliki secara pribadi kan ya. Koleksi ya. Yang koleksi juga. Iya, tapi nilai koleksinya menjadi nilai jual saat kedapatan orang yang berani mahal gitu. Iya, betul. Mungkin ini, Kak, apa namanya? Bisa menjelaskan sedikit lah atau spoiler sedikit lah mengenai profil yang akan kita kunjungi. Oh ya, ini sobat Budak Kris biar tahu ya. Sebelum kita bersama-sama menemui orangnya nanti, namanya Kak Basi Riansyah, biasa dipanggil Kak Basi ya. Kak Basi, hampir semua bakul, pengepul, supplier keris lah di daerah Sumeneb sangat mengenal beliau. Beliau termasuk kalau kata teman-teman pemain tangguh lah gitu. Apa pemain tangguh? Ya, dia bisa menggunakan hari-harinya sedemikian rupa pada dunia perkerisan, jual beli, ngoleksi, cari lokasian, cari ke bakul, cari ke supplier yang lain untuk dapat pusaka pesanan orang-orang ke dia atau buat koleksi dia gitu. Tapi banyakan yang dijual, kalau sepengetahuan saya banyakan yang dijual, tapi jualnya mahal-mahal, Waf. Kabar terakhir ini saya dapatkan beberapa minggu yang lalu, beliau jual 2 bilah pusaka aja dapat hampir 200 juta katanya. Hampir 200 juta Ya. Itu hanya 2 bilah pusaka ya? Berarti kalau yang saya dengarkan dari Kang Sori, kehidupan kesehariannya itu benar-benar fokus di keris ya? Iya. Dia Ya, sangat paham keris dan tempat dia tinggal memang sangat mensupport sekali, Waf. Oh gitu ya. Palongan itu berdempetan dengan Desa Aing Tong-tong. Orang banyak mengenal Desa Aing Tong-tong yang ramai dengan perajin keris baru, ramai dengan tukang jamas. Padahal desa sebelahnya, Desa Palongan, tidak kalah banyak ya, bahkan mungkin lebih banyak gitu, Af. Yang bener-bener pecinta Tosan Aji perkerisan Sumeneb yang bener-bener totalitas diri dalam dunia perkerisan gitu, Af. Iya. Kalau ini, Kak, ya beliau kan ini ya supplier ya. Iya. Nah, untuk target pasarnya sendiri atau pelanggannya apakah hanya ada di area Sumeneb atau Madura atau Enggak, gimana? nasional dia, Waf. Oh, nasional ya. Bahkan sebagian teman cerita ke saya itu sudah go internasional. Jadi dia sudah ambil peranan dalam pemaharan pusaka, memahar pusaka itu lintas negara. Misalnya dari Indonesia ke Thailand, ke Kamboja. Berarti itu ya, luar negeri juga memiliki minat ya terhadap perkerisan ya. Oh iya, terutama negara-negara tetangga kita yang dulu masuk wilayah kekuasaan Nusantara, Majapahit, zaman keemasan Majapahit lah. Iya. Majapahit akhir. Berarti ini tidak diragukan lagi ya itunya. Iya, keberadaan dan peranannya Ya, penting betul. sekali ya buat kita belajar tentang filosofi keris-keris yang dia punya nanti, ataupun belajar bagaimana membawa diri dengan baik di dunia
ke dalam dunia perkerisan gitu. Apakah fokus kita mau jadi kolektor saja, bakul, supplier, keris, atau dua-duanya gitu kan. Jadi nanti kita ketika bertemu beliau Masih kita muda coba- kok Waf anaknya. Berapa usianya? Lebih kurang 40-an inilah. Iya. Gak nyampe mungkin. Dan kalau boleh saya nilai ya Waf, secara pribadi saya menilai dia mampu menyulam diri dari perajin, bakul, supplier keris biasa-biasa aja, kondisi ekonomi biasa-biasa aja, menjadi pemain tangguh supplier keris yang boleh dibilang cukup kaya lah Waf. Kita lihat sendiri nanti ya. Jadi nanti ya Dan itu positif Waf, bentar. positif. Sobat Budak Keris, kita Iya. nyampe sana coba untuk mengulik sedikit profil beliau dari beliau langsung, terus kita coba untuk cek koleksi beliau apa aja, terus meminta beliau juga untuk mendeskripsikan filosofinya, terus juga mungkin kita bisa belajar bagaimana beliau belajar keris dari awal hingga menjadi Iya. supplier yang tangguh ya menurut Iya, Kang Sori. termasuk juga supaya kita tidak lupa ya. Jadi catatan kita belajar tangguh-tangguh, belajar dapur, Iya. estimasi era keris yang dia punya gitu, Wak. Saya sudah lama nggak menjumpainya, Wak. Ada beberapa bulan. Saya hanya dapat kabar-kabar tentang dia dari teman-teman yang lain gitu. Jadi ini pure kita bertemu beliau dengan keadaan masih fresh ya, karena Iya. udah berbulan-bulan belum ketemu. Timingnya Berarti tepat Kansori banget. ini apa? Melepas rindu. Iya, Karena emang nggak bisa melepas rindu untuk yang lain. nggak ada kayak Iya, karena belum ada. Iya, ini jalannya lumayan Jadi sempit ya. Nawaf bisa menjadikan Kak Basiriansyah ini menjadi prototype, sebagai prototype pemain tangguh dunia perkerisan. Nawaf kan mau pengen kan jadi Apa? pecinta Tosan Aji keris, Iya. terutama keris Madura ya, terutama lagi Sumedap yang sepak terjangnya, kiprahnya lah tidak jauh-jauh beda atau mungkin melebihi Kak Basiriansyah ini nanti. Jadi bisa menjadikan Kak Basi sebagai prototipe yang perlu dijadikan Contoh ya? pegangan ya. Oke, ini Selain ada menarik. banyak lagi teman-teman yang kesuksesannya tidak kalah dengan Kak Basiriansyah. Iya, jadi ini merupakan awalan aja ya Kak, karena Iya. masih banyak banget supplier yang akan kita temui nanti. Iya, semacam kegiatan roadshow lah kita ya. Ya, betul. Dan perdananya ke Kak Basiriansyah gitu. Ya, ini merupakan kesempatan yang baik bagi sobat budak keris, bagi kalian yang belum memiliki link atau belum memiliki waktu yang cukup untuk belajar, ya kalian bisa stay aja di sini karena kita yang akan melakukan kerja kalian. Jadi Iya, kalian hanya cukup untuk menonton aja. Karena kebetulan yang memiliki kesempatan itu kami memiliki link yang banyak, lebih tepatnya Kansori sih ya. Kansori terus ya kita coba dokumentasikan ya. Iya. Karena menurut pemahaman saya setelah diskusi beberapa kali dengan Kansori bahwa dunia perkerisan itu sangat kurang di bagian dokumentasi kan. Entah itu bagian diskusinya, entah Iya, itu betul. apa ya. Ya, jadi Iya, perkerisan itu sendiri. dilihat dari saking kompleksnya urusan perkerisan, urusan bakul, urusan kolektor, urusan pengagum di desa-desa, pelosok-pelosok, dari saking kompleksnya konten-konten yang ada itu kayak kurang mewakili Mas Iwaf gitu loh. Dari banyaknya atau dari kompleksitas dunia urusan perkerisan ya. Ya. Ini udah hampir sampai atau gimana? Ya, ini sudah nyampe ke Palongan. Palongan ya? Kalau tadi itu Aing Fujer aja, Waf. Ini Masih sama kecamatan dulu. sobat budak keris bisa lihat perjalanannya ya dari jendela. Ya dari sini. Kurang jelas juga.
nanti kita itu ya coba dokumentasikan Ya, ini koleksi beliau apa aja, ya. kita sajikanlah kepada pemirsa. Saya juga sudah lama nggak lewat jalan ini, Pak. Ini rumahnya Kak apa? Kak siapa ya? Lupa namanya. Iya, kenal. Apa? Dia tukang warangka keris. Warangka itu gitu. itunya Kak, apa? Sarungnya ya? Iya, tombak atau sarungnya keris gitu. Tapi tepatnya disebut warangka. Iya. Kalau di dunia keris tombak itu Karsuki warangka ya, ya. Karsuki. Banyak di sini para perajin warangka keris dan tombak pedang juga. Di sana ada Pak Durrahman, ada siapa lagi, banyak di sini. Oke. Ini jalannya cukup sempit ya, cuma satu mobil. Ini kalau papasan harus ada lapangan. Iya, tapi banyak tempat menjalannya lah. Aman ya. Iya, aman. Sering kok saya lewat di sini. Dan teman-teman di sini asli Palongan banyak yang mobile, urusan perkerisan, sebentar dia ke Jogja, ke NTB, ke Jakarta. Memang urusannya jual beli keris. Gitu. Itu kegiatan positif banget kan, Ya saya punya daripada satu jual ini, orang. kan. Jual orang. Trafficking, naudzubillah. Saya punya pertanyaan menarik nih kan. Iya. Kakak kan sudah lama terjun di dunia keris. Iya. Yang seusia saya Kak, Iya. seberapa banyak? Berapa usiamu? 2 ke atas lah. Dua sekian, ke atas. 20-an. Iya. Ya, yang usia 20-an seberapa banyak mereka yang memiliki minat terhadap keris kan? Kalau minat sebatas mengetahui dunia tosan aji, keris ya, pedang dan tombak itu lumayan ada lah. Tapi untuk kategori mengagem, kategori mempelajari lebih mendalam itu masih sedikit menurut saya. Saya lihat gejalanya aja, karena sependek pengetahuan saya nggak ada data valid yang bisa dipertanggungjawabkan berapa banyak Iya memang. dari perilaku pengageman perkerisan itu, berapa banyak yang diperani oleh adik-adik seusia 20-an itu. Ya kan saya emang nggak tanya data sih Kak. Iya, saya aja masih tergolong Muda. paling muda katanya teman-teman. Saya kan penjamas keris, mungkin saya penjamas keris yang paling muda lah di antara penjamas keris yang masyhur sih ya. Gitu. Jadi cinta budaya, akidah terjaga, itu yang bikin saya cinta tetap budaya spirit, tidak terjaga. bikin spirit Iya, karena terjaga. emang ini ya, perkerisan itu kan emang budaya asli Indonesia Iya. yang harus kita lestarikan, yang harus kita pahami betul. Iya. Sangat disayangkan kalau Budaya non kebendaan setelah batik, Iya, setelah batik ya. Iya. Karena kalau misalnya anak mudanya memiliki minat yang kurang ataupun pemahaman yang sedikit, itu bisa jadi ya, nauzubillah, budaya kita bisa hilang. Iya. Kamu ambil gambarnya Kak Basi, Kenapa? Jadi depan rumahnya Kak Basi ada masjid ini. Selatan jalannya sebuah masjid di tebing Aduh, yang susah. tinggi. Di kanannya ini, Iya, Kak Basi. Oh itu yang jawab apa? Ambil gambar aja pakai itu ya. Iya nggak apa-apa. Pakai HP-mu. Kita masih amatiran nih soal teknis Dia pengambilan aja video. yang Nggak apa ya? Dia aja yang mati. Kenapa? Di sebelah saya aja yang amatiran. Ambil gambarnya di sana rumahnya, Pak. Ya nggak apa-apa, santai ya. Alhamdulillah. Ya kita Kita sampai. ditunggu-tunggu nih, sepenting apa sih kita buat dia? Sepenting perkiraan kita, tidak sepenting apa-apa lagi. Sepenting ekspektasi kita. Kita sudah sampai. Ambil gambar semua. Oke. Berikutnya kayaknya kita agak aneh ya. Nggak usah ngomong-ngomong, langsung saya bawa aja. Nanti teman-teman lihat rumahnya seperti apa, terus selebihnya saya kasih dokumentasi lebih lanjut dan kita persiapkan tempatnya. Lalu kita kalau udah siap langsung diskusi dan mari kita cek.